Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah aplikasi persediaan barang menggunakan metode FIFO. Karena proyek ini saya buat menggunakan framework Laravel versi 5, di mana untuk proyek yang berjenis Laravel ini bisa disimpan di mana saja selama server localhostnya menyala, yaitu Apache dan database MySQL-nya, bila mana Anda menggunakan server SAM PP, dimana kita tidak harus lagi menyimpan di folder htdoc seperti biasa, seperti pada project pada umumnya. Untuk project Laravel bisa menyimpannya di mana saja. Adapun hal yang harus pertama yang disiapkan yaitu kita nyalakan terlebih dahulu SAM PP-nya bila Anda sudah terinstall, dimana untuk project yang berjenis Laravel itu harus menggunakan SAM PP yang installer, bukan yang portable. Adapun langkah selanjutnya yaitu berhubung di sini sudah projectnya sudah saya ekstrak, jadi tidak harus lagi melakukan ekstrak. Kita buka browser, kemudian kita bisa kunjungi halaman Cosmopolitan, di mana di sini dijelaskan mengenai cara instalasi Composer Windows bila mana Anda sebelumnya belum menginstal Composer di laptop atau di komputer Anda. Composer ini sangat berguna bagi kita yang ingin membuat project dari framework Laravel ataupun kode igniter, di mana fungsi dari Composer ini sangat berguna untuk membantu kita dalam menginstal segala kebutuhan dalam project, di mana dengan Composer ini project kita bisa terbantu saat membuat suatu kebutuhan yang ada di dalam fitur project yang akan kita buat. Adapun jika Anda belum terinstall, bisa masuk ke halaman Cosmopolitan dengan hashtag itu tutorial menginstal Composer di Windows 10. Di sini sudah dijelaskan secara lengkap mulai dari link downloadnya sampai langkah-langkah instalasinya. Itu saja yang harus disiapkan selain menyalakan SAM PP. Oke, langsung saja kita buka dulu projectnya menggunakan software editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Bila mana Anda mempunyai aplikasi VS Code, bisa menggunakan VS Code, di mana fungsinya sama, yaitu untuk sebagai alat editor dalam menjalankan program. Untuk project yang saya simpan di musik, kita buka. Kemudian di sini ada beberapa tampilan dari folder dan file. Adapun untuk project Laravel, konfigurasi database-nya ada di file inp, di mana di sini dijelaskan mengenai jenis database-nya, di mana untuk nama database-nya sendiri saya beri nama Pipo 4. Di sini kita kopikan saja dan kita buat database baru di phpMyAdmin. Kita tunggu sampai halaman phpMyAdmin-nya muncul. Kemudian untuk menjalankan project Laravel, kita harus menggunakan terminal, di mana kita masuk dulu terlebih dahulu ke project. Bila mana belum menginstal Gitbase, Anda bisa menggunakan terminal CMD, di mana pada terminal CMD fungsinya hampir sama dengan Gitbase, di mana kita harus mengarahkan dulu ke disk tempat project kita disimpan. Nanti di sini kita akan memanggil server sebelum dimasukkan ke browser. Oke, untuk halaman phpMyAdmin sudah muncul. Kita buat database baru dengan nama database yang ada di file imp tadi. Kita buat. Oke, untuk database sudah berhasil dibuat. Kemudian kita import. Database-nya sendiri saya simpan di folder db yang ada di project tadi. Kita masuk ke disk musik, masuk ke pipo, masuk ke folder db, dan kita importkan database-nya. Kita open, kemudian import. Oke, sudah berhasil.
Maka selanjutnya kita kembali masuk ke terminal, kemudian kita panggil dengan cara memasukkan perintah yaitu php artisan sub. Kita enter. Kita tunggu sampai link servernya muncul. Oke, selanjutnya kita kopikan link servernya, kemudian kita jalankan di browser. Kita buat tab baru, kemudian pastekan dan enter. Oke, ini untuk tampilan halaman loginnya, dimana untuk studi kasusnya itu berada di CP Berkah Furniture. Adapun untuk username dan password untuk masuk halaman dashboard, yaitu untuk username sendiri saya beri nama admin dan passwordnya itu 1 sampai 3. 1 2 3. Kita login. Oke, sudah berhasil login. Dimana ini untuk tampilan halaman dashboardnya. Di sini juga ada beberapa fitur, mulai dari data master yang meliputi data kategori, supplier dan produk, data stok, transaksi yang meliputi penjualan dan pembelian, data konsumen, data pengguna, dan data laporan yang meliputi data laporan penjualan dan pembelian dan pengaturan. Langsung saja kita masuk ke halaman data master, di mana di sini ada 3 fitur yaitu kategori, supplier, dan produk. Langsung saja masuk ke data kategori, mana di sini kita bisa menambahkan, menghapus maupun mengedit dari data kategori yang ingin kita input. Selanjutnya masuk ke data supplier. Tidak jauh berbeda seperti data kategori. Di data supplier juga kita bisa menginput, menghapus maupun mengedit data dari data supplier. Dimana pada data supplier ini kita bisa gunakan saat kita melakukan proses pembelian pada transaksi pembelian. Selanjutnya ada fitur produk, dimana pada daftar produk ini saya beri kode mulai dari dengan kode yaitu VRDK dengan 4 digit angka di belakangnya, dimana kode ini nanti bisa digunakan saat melakukan proses transaksi pembelian dan penjualan. Dimana di sini juga kita bisa melakukan proses CRUD mulai dari tambah data, edit data maupun hapus data. Selanjutnya itu ada fitur stok, dimana pada halaman fitur stok ini merupakan hasil data stok yang sudah dilakukan berdasarkan hasil dari pembelian. Jadi bila mana Anda memasukkan data baru di data produk, stoknya masih kosong dan ingin menambahkan stok, maka harus melakukan terlebih dahulu proses pembelian. Jadi saat melakukan proses pembelian, maka stok yang ada di sini akan bertambah. Adapun jika ingin melakukan proses penjualan, maka data stok yang ada di data stok akan berkurang. Selanjutnya kita masuk ke data transaksi, di mana pada data transaksi ini kita bisa melakukan proses dari penjualan dan pembelian. Adapun untuk proses penjualan, di sini kita tinggal masukkan, terhubung metode yang digunakan yaitu metode FIFO, maka kita harus masukkan kode barang yang pertama kali masuk. Adapun kodenya yaitu dengan kode PRDK dan 3 angka digit di belakangnya, yaitu PRDK 001 untuk proyek ya, untuk kode barang yang pertama. Baik, selanjutnya di sini juga kita bisa menambahkan mengenai produk yang ingin kita jual mulai dari jumlahnya, maka secara otomatis nilai totalnya akan bertambah berdasarkan jumlah dan harga yang sudah dikalikan. Di sini juga kita bisa menambah produk baru bila mana penjualan lebih dari 2 produk.
Mungkin itu saja. Adapun langkah selanjutnya kita bisa melakukan proses pembayaran. Di sini juga kita bisa memasukkan kode pembeli dan uang bayar. Adapun untuk kode pembelinya, kita masuk dulu ke data konsumen atau data pembeli. Di sini juga di sini saya sudah memasukkan kode konsumennya dengan kode KSM dan 4 angka digit belakangnya, dimana nanti kita bisa masukkan di transaksi penjualan tadi. Masuk lagi ke data penjualan, kita masukkan produk yang pertama, kemudian kita melakukan proses pembayaran dan masukkan kode konsumen yang tadi. Misal untuk KSM 001 saya beri nama umum, terhubung bila mana konsumen yang ingin membeli produk ini umum atau tidak khusus untuk pembeli yang secara umum membeli produk tersebut. Adapun jika pembelinya khusus, saya sudah beri nama-nama lain. Namanya sendiri menyesuaikan nanti bila mana konsumen yang ingin membeli atau dari produk yang ingin kita jual. Adapun untuk proses pembayarannya, di sini sudah saya lakukan proses hitungan otomatis. Jadi bila mana harga totalnya 350.000 dan jika kita bayar 400.000, maka secara otomatis akan menghitung hasil dari jumlah kembalian yang harus kita bayarkan. Kemudian kita klik simpan. Maka proses dari transaksi penjualan berhasil. Dan di sini juga kita bisa melakukan proses cetak retur dari hasil penjualan yang sudah kita lakukan, mulai dari nama, jumlah, harga, dan subtotalnya. Dan di sini juga ada kop dari nama perusahaannya. Klik batal. Dan kita masuk lagi ke langkah selanjutnya. Di sini juga ada fitur pembelian. Di sini kita bisa melakukan proses transaksi pembelian untuk menambah produk yang ada di stok. Misal kita masukkan untuk mengisi produk yang pertama. Itu berjumlah 19, terhubung tadi sudah kita lakukan proses penjualan satu barang. Misal kita melakukan proses jumlah beli yaitu 2. Dan kita bisa memilih supplier dan kita tambah. Dan di sini kita bisa melakukan seperti halnya penjualan, kita bisa memasukkan lagi produk baru dan kemudian tambah. Dan bila sudah yakin, kita bisa melakukan proses simpan. Dimana nanti di sini akan muncul alert mengenai apakah kita yakin ingin membeli produk yang bersangkutan. Misal kita iya, maka data yang barusan kita masukkan secara otomatis akan bertambah ke data stok. Dimana untuk produk yang pertama yang tadi jumlahnya 19 bertambah 2 menjadi 21. Untuk fitur selanjutnya itu ada data konsumen seperti yang sebelumnya dijelaskan. Di sini saya beri kode KSM 0001 atau 4 digit di belakangnya. Di sini juga kita bisa melakukan proses tambah data, edit data maupun hapus data. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur pengguna. Di sini kita bisa menambahkan hak akses user, mulai data username, nama lengkap, handphone, tanggal lahir, dan posisi. Kebetulan terhubung klien memintanya 2 hak akses. Di sini saya beri 2 hak akses yaitu administrator dan operator. Fitur selanjutnya itu ada data laporan. Di sini kita bisa melihat data laporan mengenai transaksi yang sudah kita lakukan. Itu mengenai transaksi penjualan dan pembelian. Di sini juga kita bisa melihat laporannya berdasarkan harian, bulanan, dan tahunan. Dan kita bisa ekspor ke PDF. Di sini juga kita bisa melihat detail mengenai transaksi yang sudah dilakukan. Begitupun yang ada di data pembelian. Kita bisa melihat detail, bisa melihat berdasarkan
jumlah harian, bulanan maupun tahunan, dan mengekspornya ke PDF. Nah, ini untuk tampilan data laporannya. Itu saja untuk fitur dari data laporan. Dan fitur terakhir yaitu ada fitur pengaturan. Di sini kita bisa mengakses mengenai identitas perusahaan atau toko yang ada di aplikasi, mulai dari nama tokonya, nomor telepon, alamat, gambar, dan foto dari perusahaan tersebut. Di sini juga kita bisa mengubah profil untuk khusus user, mulai dari identitas diri mengenai username, nama, handphone, dan fotonya, dan bisa mengubah juga untuk mengganti password lama dengan password baru. Mungkin itu saja mengenai aplikasi persediaan barang menggunakan metode FIFO. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi yang sedang menjalankan penelitian maupun perusahaan atau toko yang menggunakan aplikasi ini. Sekian, terima kasih.